Hai semua, gua Wasa dan kayak yang gua udah bikin teaser di Instagram dari kemarin-kemarin ya. Gue mau ngomongin 5G, tapi kita sambil motovlog aja, sambil jalan. Ini gue sekarang lagi ada di Joglo, gue pengen ke salah satu titik spot operator yang udah ada 5G-nya, yaitu di Pondok Indah. Di sini gue cuma bawa satu device aja, yaitu Oppo Find X2 Pro. Ya, nih yang ini tuh warna oranye, teman-teman pasti tahu lah ya, kayak gini bentuknya. Ini udah 5G, udah gue isi juga sama operator yang sudah mendukung 5G pastinya. Ini gue cuma mau bahas yang udah gue ketahui dari kemarin-kemarin, nanya sama teman-teman media, teman-teman vendor, dan ya teman-teman yang gue kenal lah pokoknya. Hal ini terkait sama beberapa video mungkin dari teman-teman reviewer ataupun influencer lainnya juga, ataupun dari operatornya yang mungkin udah teman-teman lihat tentang kecepatan 5G kayak gimana. Dan mungkin dibalik itu teman-teman juga belum ada yang tahu bahwa sesungguhnya itu seperti apa 5G yang udah ada di Indonesia. Pertama-tama gue jelasin dari yang ini dulu deh. Kita sambil jalan ya, siapa tahu ketemu ibu-ibu lucu lagi naik Honda Beat bertingkah aneh-aneh. Canda doang. Oke, kita bahas dari pertanyaan pertama. Ada yang nyampe ke tempat gua, kira-kira kapan 5G itu merata. Nah, kalau nanyain kapan meratanya, jujur ya dari gua sendiri nggak tahu ya kapan meratanya. Nah, cuma di sini gua mau mundur sedikit, mau ngasih tahu ke teman-teman, kayak sekarang kan gua pengennya ke Pondok Indah nih. Nah, di Pondok Indah itu ada satu spot yang, atau ada beberapa lah, pokoknya gue dikasih tahu di sana ada yang 5G-nya katanya kenceng. Nah, ini ya, kalau kita ngomongin 5G kapan meratanya se-Indonesia, menurut gue tuh masih lamanya tuh lama banget. Ada beberapa faktor. Kita meluas dulu ngomonginnya Indonesia. Habis Indonesia kita memperkecil lagi dulu ke kota-kota utama atau kota-kota besar gitu loh, first city ya, kayak Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu. Nah, diperkecil lagi, sekarang di Jakarta dulu. Udah nyampe Jakarta, ini juga enggak di seluruh Jakarta ataupun di tempat-tempat rame, tempat-tempat terkenal Jakarta yang udah ada. Dari yang gue tahu, dari yang gue dengar, ada kan kayak nih satu lokasi yang mau gue tuju yaitu Pondok Indah. Terus kedua ada juga di PIK atau Pantai Indah Kapuk. Terus ada juga di Kelapa Gading. Terus ada lagi di BSD dan sekitarnya. Nah, tempat-tempat atau daerah-daerah kayak gitu kenapa ditentukan di awal-awal? Karena yang setahu gua itu di sana tuh ada towernya atau ada apa sih? Ya pokoknya ada pemancarnya lah buat yang mendukung 5G. Terus di sana juga dari data yang operator mungkin punya ya, mungkin ya. Di situ orang-orangnya atau populasinya terlihat lebih meyakinkan atau lebih banyak orang-orang yang sudah atau willing to buy smartphone dengan 5G. Jadi sama-sama kita tahu kalau 5G itu kan pasti ada investmentnya ya. Investmentnya nggak murah. Terus ya pengennya seenggak-enggaknya ya mungkin pengen ada orang-orang yang sultan-sultan dulu lah, kita bilangnya lord-lord gitu ya, merasakan duluan, bisa beli paketnya juga yang lumayan. Nih kita ngomongin harga paket nanti belakangan. Ya pokoknya mereka punya money lah, punya duit buat ngerasain 5G. Makanya di titik-titik itu aja, kayak kita tahu men, Pondok Indah isinya orang kaya semua, Gading, PIK, semuanya, BSD juga kayak gitu. Jadi kalau pinggir-pinggiran kayak rumah gue di Tangerang, terus mungkin juga ada yang di Depok, terus mungkin ada juga yang di Bekasi, itu masih entar-entaran. Maklum lah, namanya juga masih fase awal ya. Nah, kayak gitu-gitu nyampe kan ya maksudnya ya. Kenapa di tempat-tempat yang kayak gitu dulu, di wilayah itu dulu yang keduluan atau ada sinyal 5G-nya. Oke. Nah, terus yang kedua, gue pengen ngasih tahu juga ke teman-teman kalau selama ini mungkin teman-teman ngelihat beberapa orang-orang yang ngetesin 5G itu kenceng-kenceng semua. Ya enggak? 400 lah, 500 lah dapat di spot-spot tertentu. Itu aslinya mereka ya ditemenin sama operator. Mereka nggak datang sendiri. Jadi emang mesti ditemenin, bukannya apa ya? Bukannya maksudnya curang atau gimana-gimananya si operator itu nemenin, tapi di situ emang ada kepentingan untuk pembuktian gitu kalau sinyal di sana 5G-nya nantinya akan merata.
Nah, mau ngerasain kayak gimana? Sini, ikut gua. Kebayang nggak? Jadinya orang operator itu emang mesti ikut karena kan dia yang tahu titik-titiknya. Terus dia juga yang bisa ngurutin, maksudnya nih sinyalnya datangnya ke arah sini, sinyalnya datangnya ke arah sana. Nah, makanya teman-teman yang lagi ngetes itu dapet apa namanya, Mbps-nya tuh yang gede-gede semua, 5G-nya di atas 300, dan itu adalah bisa dibilang 300 Mbps itu minimal guys buat dapetin atau ngerasain 5G. Oke, sekarang ngomongin ini, ada juga yang nanya ke gua di Poco F2 Pro kemarin di daerah SCBD. Oh ya, gue juga lupa, di SCBD juga ada 5G-nya. Terus ada satu lagi yang paling penting, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Nah, kalau Bandara Soekarno-Hatta ya pasti tahulah, itu kan gerbangnya Indonesia. Jadi ya ibaratnya orang-orang bule gitu pengen datang ke Indonesia, atau pas ngecek handphone yang sudah mendukung 5G dan kartunya juga udah 5G, pas turun di Terminal 3, wih, ada 5G-nya. Gokil nih Indonesia. Nah, niatnya kayak gitu. Nah, kecuali kalau yang di Terminal Suta ya, itu nggak perlu ada operator yang nemenin karena udah dimaksimalin di situ. Harus gitu, wajib kalau di terminal. Oke, sekarang kita balik lagi yang ngomongin soal Poco F2 Pro-nya ya. Ini mulai ngomongin teknis dikit, cuma gue nggak mau teknis banget. Jadi kalau teman-teman tahu, sinyal 5G yang di Indonesia itu kan yang mendukung adalah N40 atau frekuensi 2300. Nah, sejatinya sinyal 5G itu tipenya adalah non standalone, NSA. Jadi nggak bisa sendirian, mesti satu paket. Mesti satu paketnya dengan Anchor band, Anchor ya, dibacanya Anchor band, tulisannya Anchor band. Itu di frekuensi 1800. Jadi mesti ada temennya, 1800 dan 2300. Nah, kalau teman-teman kemarin nanya kok sinyal Poco F2 Pro bisa dapat 5G. Nah, itu bisa dapat 5G-nya karena dari 1800-nya. Ini gue lagi di Asta pakai Poco F2 Pro dan ada 5G di sini. Sampai sini paham? Belum? Kita ngomongin simpelnya gini aja. Kalau 1800 itu adalah sinyal buat icon 4G kita berubah jadi 5G. Oke, 1800 kita anggap aja frekuensi buat ngerubah icon. Tapi kalau datanya, data 5G kalau teman-teman mau ngerasain itu 2300-nya atau di N40-nya. Maka dari itu mungkin kalau sekarang teman-teman pakai handphone 5G dan tahu juga atau ngelihat juga beberapa temen reviewer yang nyobain handphone 5G tapi harusnya di listnya nggak ada N40, tapi tiba-tiba kok ada 5G-nya. Nah, itu bisa jadi nyangkutnya di frekuensi 1800. Nah, kalau kita tes speed benchmarknya dapatnya masih 100-an gitu, 100-an atau 200 lah paling mentoknya. Itu sejatinya masih sinyal yang 4G atau 4G plus. Oke, sampai sini paham dulu ya. Kalau 5G itu dari info yang gue dapat minimal banget itu Mbps-nya adalah 300-an. Itu udah bisa ngerasain 5G ya. Itu udah kena di frekuensi 2300 atau N40. Nah, terus kemarin sempat ramai juga kan di tes tuh Poco F3 apa namanya, bisa dapat 5G juga dengan kecepatannya di atas 300, malah 300, 400 atau 500 Mbps gitu, gue lupa. Nah, itu yang balik lagi gue bilang di awal. Jadi sebenarnya ada orang operator biasanya ada orang operator yang nemenin. Toh ngetesnya juga di markasnya si operator tersebut. Nah, kalau udah ada kasarnya ya, udah ada orang dalam ya pasti semuanya serba bisa. Nah, caranya diakalinnya kayak gimana gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu, itu juga masih sempat rame sih di beberapa apa namanya sosial media. Gue nggak tahu pastinya itu kayak gimana. Gitu. Tapi yang pasti secara apa maksudnya ya, kita ngebaca speknya aja ya. Beberapa handphone kayak Xiaomi dan Samsung itu N40-nya nggak ada. Mereka tuh nggak bisa nangkep sinyal 5G dari frekuensi 2300. Mereka cuma bisa nangkep sinyal 5G, logonya gitu ya, berubah jadi 5G itu dengan frekuensi yang 1800 aja. Tapi kalau kita download datanya itu maksimal cuma sampai 200 atau 100-an megabyte, itu udah pasti cuma sinyal yang 4G aja. Sampai saat ini paham ya teman-teman ya. Dan nyampe ini aja nih, mana namanya, Permata Hijau, nggak ngeh gue. Oke, lanjut lagi sekarang ngomongin soal frekuensinya ya, frekuensi 5G. Jadi gini guys,
frekuensi yang ada di Indonesia sementara ini yang 5G cuma mentoknya tuh paling gede-gedenya di 2300. Frekuensi 5G harusnya bisa lebih gede lagi kayak di luar negeri. Gue lupa angka persisnya berapa. Cuma frekuensi itu kan memang berbeda-beda tiap negara dan udah dimilikin sama beberapa perusahaan juga. Nah, frekuensi di atas 2300 ini yang gue tahu juga ya pas gue ngobrol-ngobrol sama orang chipset lah, pokoknya salah satu brand chipset. Di atasnya frekuensi 2300, gue lupa 2500 atau malah 3000, itu masih dimiliki oleh perusahaan TV satelit. TV satelit atau TV kabel sih, pokoknya yang kayak Indovision, terus kayak Astro, kayak gitu-gitu. Nah, itu frekuensinya milik mereka, milik perusahaan atau bisnis TV satelit. Operator pengen ngambil yang lebih tinggi lagi dari 2300, belum bisa sampai si TV ini tuh dari info yang gue dapat juga, kontraknya atau perjanjiannya dengan negara kita itu masih sampai 2024 atau 2025. Bisa dijepit gue. Nah, jadi 5G ya sementara ini di Indonesia kita tuh baru bisa menggunakannya di frekuensi 2300, yang mana kalau menurut gue, tapi ya kalau ngeliat dari contoh-contoh yang ada di 2300 aja itu kenceng banget. Ini sebelum teman-teman ngelihat yang di Pondok Indah, kita nanti ngetes. Temen gue itu ada yang beneran ngetes di Terminal 3 Soekarno-Hatta dan dia sendirian, nggak ditemenin sama operator. Nih videonya kayak begini. Tuh, udah lihat ya, kencang banget. Dan itu di frekuensi 2300 aja segitu, buat kita mah seneng banget kan. Ngelebihin wifi di rumah gue juga, men. Aduh. Terus nih juga ada yang nanya, kuotanya cepet habis atau enggak, terus harganya mahal atau enggak. Gue jawab dari yang harganya dulu deh ya. Nih, kalau harga jujur sebenarnya belum ada patokannya banget untuk paket-paket 5G setahu gue ya. Tapi ya kita tetap belinya tuh pakai kayak biasa, kita beli 12 GB atau 10 GB atau 5 GB gitu setiap bulannya. Cuma iya, habisnya tuh bakalan lebih cepet. Kenapa? Karena kita secara nggak sadar ini tuh si 5G nyedot kuotanya cepet banget. Karena saking kencengnya, jadi ya cepet banget. Kayak speed test aja yang waktu gua cobain di SCBD ini dapatnya kan 100 megaan nih, teman-teman lihat sendiri. Terus ini juga sinyal padahal 5G ya, gue pakai Oppo Reno 5G nih, Oppo Reno 5 5G. Nah, itu ngabisin hampir 1 giga guys, kayak gitu doang, nggak ada 1 menit buat speed test aja. Ya, jadi secepat itu dan seboros itu sebenarnya kalau teman-teman pakai 5G nantinya. Ada juga yang nanya apakah nih untuk orang-orang yang berduit aja. Balik lagi tadi yang info yang gue dapat juga, selain lokasinya, ya iya orang-orang yang berduit aja, Gading, PIK, SCBD, Pondok Indah gitu. Nah, terus juga yaitu kalau kuotanya cepet habis ya mau nggak mau beli lagi. Niatnya beli yang 10 giga buat 1 bulan. Malah ujung-ujungnya habis 10 giga dalam 3 hari karena kita nggak sadar pakainya 5G, kecepetan habisnya. Sampai sini ngerti lah ya pokoknya yang gue ngomongin dari tadi. Semoga teman-teman nontonnya nggak skip sih, soalnya gue ngomongnya random nih. Ngomongin ke device-nya deh sekarang. Yang device Xiaomi sama device Samsung itu setahu gua yang sudah beredar untuk saat ini dan saat video tayang itu belum mendukung N40. Karena ya kita juga teman-teman yang nonton ini pasti ya gue yakin udah baca-baca, udah denger-denger juga ya. Jadi yang support itu N40-nya ya si Oppo, si Vivo, terus ada juga Huawei. Nah, mereka yang maksudnya vendor-vendor kayak Xiaomi dan Samsung itu ya PR-nya lumayan. Mau nggak mau mereka mesti ngedatengin device baru yang nge-support N40.
Terus ada juga yang nanya, kenapa sih beda-beda masuk device-nya ke sini, kok tahu-tahu 5G-nya nggak N40 semuanya? Jadi gini guys, kalau kita ngomongin sebagai vendor ya, vendor smartphone itu bikin HP nangkep jaringannya atau hardware-nya gitu ya, hardware dalam HP-nya buat menangkap sinyal telepon, sinyal internet di sebuah negara itu ngikutin peraturan global. Peraturan global ya pasti diambil yang paling banyak frekuensinya. Analoginya gini aja. Di Indonesia kenapa lebih banyak kalau sepatu ya ukurannya dari 40 sampai 44? Ya karena mayoritas orang Indonesia kebanyakan kakinya ukuran segitu. Agak susah buat temen-temen yang nyari ukuran sepatu tuh 45 ke atas. Brand lokal jarang, banyakan yang brand-brand luar. Nah, kayak gitulah frekuensi secara global. Mungkin N berapa, gue nggak tahu juga, nggak hafal. Di Indonesia itu tahu-tahu malah N40, yang mana kalau kita ngomongin secara global N40 itu jarang negara-negara yang pada pakai. Nah, karena vendor smartphone masih mikirnya di Indonesia waktu itu kan belum ada 5G ini, jadi ya udah kita ngikutin global aja. Nah, tahu-tahu Indonesia masukin 5G di frekuensi N40 atau 2300. Makanya teman-teman vendor juga baru nyiapinnya itu ya sekarang-sekarang. Buat teman-teman yang sekarang belum kepake banget soal 5G, ya nggak bakalan rugi juga gitu loh. Karena ingat, penjualan itu nggak cuma di kota-kota besar, terutama di Jakarta doang, enggak guys. Indonesia tuh luas. 4G aja belum merata, apalagi nanti 5G. Jadi menurut gua handphone 4G itu masih akan ada pasarnya sendiri dan masih lebih mayoritas ketimbang yang 5G nantinya. Balik lagi ya, 5G tadi kan yang gue bilang mungkin bisa optimal di tahun 2024 atau 2025 nantinya, setelah frekuensinya yang lebih tinggi dari TV kabel tersebut udah bisa dijual atau diambil alih sama operator, dan yang TV kabel itu nanti akan dikasih frekuensi yang lain sama Indonesianya. Nah, terus ada juga yang nanya lagi nih soal SIM cardnya kayak gimana. Nah, ini jujur SIM card yang gue pakai sekarang ya SIM card yang biasa gue pakai sehari-hari, yang biasa gue taruh di iPhone, malah ini gue pindahin ke Oppo Find X2 Pro nanti buat kita ngetes di Pondok Indah ya, bentar lagi mau nyampe nih. Apakah harus ganti kartu? Nah gitu nih, gue masih nggak tahu. Dari info yang gue dapat, soalnya kemarin itu kenanya cuma di registrasi ulang aja biar bisa menikmati 5G. Cuma dengan resikonya kalau daftar ulang teman-teman dari sekarang per video ini tayang ya, itu daftar ulang ngantrinya udah lumayan banyak. Itu antrian orang-orang yang penasaran banget sama 5G-nya. Dan sekali lagi, balik lagi ya, modalnya juga mesti kenceng. Kalau handphonenya oke, anggaplah udah punya handphonenya yang 5G, jangan lupa kuota datanya ya. Ibaratnya yang tadi gue bilang, balik lagi 10 giga buat 1 bulan nih, tahu-tahu 10 giga cuma bisa 3 hari. Siap nggak buat beli laginya? Kasarnya gitu ya, tiap 3 hari sekali udah beli kuota lagi. Kayak begitu. Nah, ini gue berhenti dulu di pinggir soalnya mau ngeliat mapsnya nih. Jadi ini nanti gue taruh aja link di deskripsi di bawah deh. Ini info yang gue dapet, yang Pondok Indahnya itu di sini. Jadi pas lampu merah nanti belok kanan. Nah, jadi nggak di mall Pondok Indahnya banget ya guys. Gitu, udah jalan lagi yuk. Enak nggak ngevlog sambil ngobrol begini, sambil ngeliatin jalanan? Cuman dari tadi gue nggak bisa ngegas ya, soalnya sambil mikir juga, takut salah ngomong jir. Salah ngomong, ngeditnya ribet juga ntar. Pasti syuting lagi, jalan lagi dong gua. Macet banget ya jam segini ya, jam 11:47. 11:17. Gue niatnya lohor udah balik sih, panas banget, biar bisa sholat di rumah aja. Dari tadi gue diliatin sama orang-orang. Kenapa? Pakai jaketnya Gojek. Biasa. Local pride dong, Gojek. Nih, kita ambil kiri berarti Masjid Pondok Indah. Udah lama nggak kesini. Terus tuh dia lampu merah. Kita belok kanan. Bukan putar balik, Pak. Belok kanan. Kita ke kanan sana ya. Ya benar, kita di sini tinggal belok kanan, gang 1, 2 baru situ.
Oke ya guys, jadi tolong diingat-ingat aja pokoknya. Kalau dapat 5G logonya di kanan atas smartphone temen-temen, terus di test speed masih dapatnya 100-an, itu masih 4G. Ya at least nyenang-nyenangin konsumen lah yang udah beli handphone 5G. Dapat dah tuh logonya 5G ya, walau cuma frekuensi 1800. Tapi data sebenarnya belum dapat karena handphonenya mungkin belum mendukung. Nah, mungkin kedepannya akan ada operator lain. Ini kan untuk saat ini baru satu operator aja yang megangnya tuh di frekuensi N40 atau 2300 ya. Siapa tahu nanti operator yang lain di frekuensi yang beda dan handphone-handphone sekarang yang udah beredar bisa dapat juga data 5G-nya. Jadi bisa sama-sama kenceng gitu. Cuma balik lagi, kalau menurut gua 400 atau 500 megabyte itu udah kenceng banget loh. Gile sih, enak banget gitu, kayak mencet apa namanya, kita lagi browsing kayak nge-tap galeri, tap langsung keluar fotonya gitu kan. Ini kita nggak ada loadingnya tuh, menyenangkan sih kayaknya ya, baru bayangan aja. Terus sebelum lagi buat main game pingnya itu kecil banget tuh, wah asik banget sih kayaknya. Oke, hijau kanan. Mobilnya udah mobil ngeri-ngeri semua daerah sini. Ini bukan ya? Belok kiri sini bukan ya? Nah, harusnya kisaran sini sih. Ntar gue berhenti dulu, ngecek maps lagi. Iya bener sih guys, kita maju lagi dikit di situ kali, itu di perempatan situ ya. Coba. Kiranya kayak tukang ojek beneran nih. Ada orang-orang lagi. Sekarang kita ngetes yang 5G-nya. Ada sinyal 5G nggak di sini? Oh iya bener. Ini mungkin nggak kelihatan sama teman-teman. Gue bantu aja pakai iPhone ya. Nih gue rekam di sini. Oke, sinyalnya 5G bener. Langsung aja kita speed test di sini. Go. Jangan di skip guys. Tanpa teman operator tuh 100-an juga, tapi 5G nih ya. Pingnya 31 ms. Terus ini downloadnya 78 dan uploadnya cuma 29, dan ini sinyalnya juga masih LTE. Nanti gua kasih lihat deh. Gue takutnya nggak kebaca nih, soalnya GoPro kan nggak bisa deket-deket banget. Kita coba pindah lokasi deh. Kemarin gue ngeliat ada temen gue yang ngetesnya tuh sampai ke McD Pondok Indah, berarti ya kesana lagi. Gojek bawa Ninja, diliatinnya begitu banget dah. Aduh, orang mimik orang gitu ya, atau mata kan nggak bisa bohong. Kayak itu, kayak nggak percaya aja. Emang kenapa sih? Oke ya, jadi di titik pertama tadi Pondok Indah ada 5G, tapi balik lagi gue cuma kedapetan di frekuensi 1800 aja. Mungkin kalau gue bawa orang operator di situ bisa kencang, bisa gope guys. Cuma kan jadinya ya nggak real dong. Aduh, ini mepet bet. Aman. Oke, aman. Kasihan mobil kalau lecet. Ngerasain gue punya mobil benerin kayak gitu, asuransi tuh kenanya 250, lumayan. Oke, sekarang kita ke kanan. Set, kirain gue itu orang nyangkut pohon, ternyata bawa pohon. Ini nih. Mana McD ya? Oh, masih depan lagi. Gua nggak ke Pik ataupun ke Gading ya guys. Naik motor coy. Apalagi motor gini, suruh ke sana. Gempor pinggang. Gogah.
Ini cuma bikin iseng-iseng doang. Info tambahan juga buat teman-teman. Jadi ini bukan sekedar nyampe ke tempat terus ngetes. Yang di belakangnya itu gua nggak tahu ada operator yang nemenin atau enggak. Di gua bener-bener pure sendirian, nggak ada yang nemenin gua sama sekali. Cuma gua dan Kiki, si ninja biru ini. Oke, ini udah nyampe di McD-nya tuh ya, kelihatan kan McD. Kita berhenti sini deh depan abang Grab. Ih, banyak temennya, abang gojek-gojek semua. Oke, McD. Sekarang kita keluarin Oppo Find X2 Pro-nya. Oke, ini kelihatan sinyalnya juga 5G. Gua ganti kameranya ke iPhone aja ya, biar lebih bisa ngezoom. Oke, ini 5G dan tuh McD. Ini gua speed test. Terus ini mencet X. Ini go dan ini 5G. Kita pencet go. Connecting bentar. Kita lihat. Dari sininya aja masih LTE ya operatornya. Nih segini guys. Oke, ini real test banget ya, nggak ada tuh, nggak ada siapa-siapa, gue sendirian. Udah kejawab berarti. Sinyal 5G emang mesti ke ini banget, ke apa namanya, ke pusatnya, ke kantornya yang dimanapun mereka berada, gue lupa pokoknya. Dan mesti ini kali, biasanya emang bener bawa orang operatornya biar dikasih tahu titik-titiknya tuh ada di mana aja. Pokoknya sekali lagi itu bukan salah ya, bukan hal yang salah. Emang harus begitu dari zamannya dulu gue kerja di perusahaan media. Emang kalau tes operator harus selalu bawa operator ya, tes sinyal maksudnya. Kalau tes sinyal harus selalu bawa orang operator ya, karena mereka tuh kayak buat nunjukin aja di sininya tuh, karena fase awal di sini nanti akan ada sinyalnya yang kenceng. Nantinya setelah mungkin beberapa lama ya akhirnya merata gitu loh. Cuma pengen ngasih tahu aja kalau nantinya di sini, di spot ini itu akan sekenceng ini loh speednya, kayak begitu ya. Yaudah sih, ini baliknya macet amat ya. Udahlah kalau gitu balik ya. Jadi ya terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini berguna dan bermanfaat juga buat informasi tambahan soal 5G. Kalau ada yang salah-salah kata gua, tolong tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita diskusi bareng kayak biasa ya. Gue suka balas-balasin komentar. Sehat-sehat semuanya. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.